Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas fikih dari Asmaul Husna, dan kita sudah masuki nama Allah Subhanahu wa taala Al-Waliyyu wal Maula. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pelindung bagi hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Waliyyu wal Maula. Dua nama ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 9 di sini. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir." Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain daripada Allah, maka Allah, Dia adalah pelindung yang sesungguhnya, dan Dia menghidupkan orang yang mati, dan Dia adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini ada kalimat fallahu huwal wali. Dan juga di ujung surah Asy-Syura ayat 28, wa huwal waliyul hamid, dan Dia adalah maha pelindung lagi maha terpuji. Dan Allah katakan dalam surah An-Nisa 45, wa kafa billahi waliyya, dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Adapun kalimat maula juga disebutkan dalam Quran. Dalam surah Al-Hajj ayat 78, Allah mengatakan, wa'tasimu billahi huwa maulakum, dan berpeganglah kepada tali Allah, karena Dia, maksudnya Allah, adalah pelindung kalian. Di sini Allah katakan maula, sebelumnya wali. Dan juga disebutkan dalam surah Al-Imran 150, balillahu maulakum, tetapi ikutilah Allah karena Allah adalah pelindung kalian. Dan dalam surah At-Tahrim ayat 2, wallahu maulakum wa huwal alimul hakim, Dialah Allah yang melindungi kalian atau yang maha pelindung untuk kalian, dan Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama Allah Al-Wali dan Al-Maula. Lalu apa bedanya? Dua kalimat ini apa bedanya? Al-Wali dan Maula di sini. Kalimat Al-Wali itu diambil dari kalimat Al-Waliyu. Secara bahasa, kalimat Al-Wali itu diambil dari kalimat Al-Waliyu, artinya Al-Qurbu wad-Dunu. Jadi secara bahasa kalimat wali diambil dari kata Al-Waliyu, artinya Al-Qurbu wad-Dunu. Qurbu itu artinya dekat, dunu juga dekat. Adapun kalimat Al-Maula secara bahasa
itu diambil dari dua kalimat. Pertama al-walayah dan yang kedua al-wilayah. Tentu berbeda maknanya. Kalau kalimat al-maula diambil dari kalimat al-wilayah, wilayah itu artinya kekuasaan, berarti makna al-maula artinya pemilik kekuasaan. Tetapi kalau al-maula diambil dari kata al-walayah menggunakan fathah, maka artinya an-nasr, Allah zat yang maha penolong. Lalu apa maknanya? Kenapa kemudian dibedakan antara al-wilayah dengan al-walayah? Karena nama Allah subhanahu wa ta'ala al-wali atau al-maula ini ada dua macam. Ada yang memiliki makna umum, ada yang memiliki makna khusus. Kalau yang dimaksud makna umum adalah al-wilayah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadi wali bagi semua manusia, mukmin dan kafir. Tapi kalau yang dimaksud al-walayah, an-nasru pertolongan, maka tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman saja. Jadi ada makna khusus, ada makna umum. Baik. Adapun secara istilah, apa itu al-wali? Ulama mengatakan bahwa kalimat al-wali tidak lepas dari 4 kalimat. Al-qurbu, wan nasru, wal hafidu, wal muhib. Jadi al-wali adalah al-qurbu, maksudnya kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Yang kedua an-nasir, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong hamba-hambanya. Dan yang ketiga al-hafid, Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi dan menjaga hamba-hambanya. Dan yang terakhir al-muhib, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai hamba-hambanya. Jadi Allah akan dekat dengan hambanya, Allah akan menolong hambanya, Allah akan menjaga hambanya, dan Allah akan mencintai hambanya. Berarti al-wali tidak berlaku kecuali kepada orang-orang yang beriman. Kalimat al-wali tidak berlaku kecuali kepada orang-orang yang beriman saja. Adapun al-maula, al-maula maknanya adalah al-mutadabbir li usli syu'unil khalqi. Jadi al-maula artinya secara istilah adalah zat yang mengatur seluruh urusan hamba. Yang namanya mengatur tentu tidak hanya terfokus kepada orang-orang yang beriman saja, orang kafir pun diatur Allah. Berarti al-maula ini maknanya umum, bisa mencakup orang-orang yang beriman, bisa mencakup orang-orang kafir. Tapi al-wali tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman saja. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita tahu makna daripada al-wali dan al-maula di sini dan perbedaan keduanya, kita akan memberikan gambaran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengan nama al-wali dan maula, zat yang maha pelindung. Untuk apa? Khawatifiddin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita merenungkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala al-wali dan al-maula, maka ini akan mendatangkan ketenangan kepada kita dan menghilangkan rasa takut dan khawatir dari dada kita. Kenapa? Karena kita punya pelindung. Maka siapapun yang akan mengancam kita dalam kehidupan dunia ini, entah satu dunia mengancam kita akan menyihir kita,
entah satu dunia mengancam akan membuli kita, entah satu dunia mengancam akan menyakiti kita, bagi seorang mukmin itu tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena kita memiliki pelindung. Allahu maulana, Allah pelindung kita. La maula lakum, dan Allah tidak akan melindungi kalian. Jadi timbul ketenangan. Karena secara logika saja, anak kecil kalau seandainya disakiti temannya kemudian dilindungi orang tuanya, maka anak itu akan membawa ketenangan dalam hatinya. Kenapa? Ada yang melindunginya. Lah begitu juga walillahi matsalul a'la. Ketika kemudian kita merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini, maka kita akan merasakan ketenangan dan tidak akan merasakan kebimbangan dalam hidup. Itulah al-wali wal maula, zat yang maha pelindung. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan sedikit bicara tentang kisah-kisah supaya lebih memahami kalimat al-wali wal maula di sini. Di zaman Nabi SAW, tepat ketika terjadi perang Uhud, kita tahu bahwa dalam perang Uhud ini, Waalaikumsalam, Nabi SAW pernah dihabarkan akan kematiannya. Karena ketika itu ada seorang sahabat namanya Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu an. Itu kalau menggunakan pakaian jirah ataupun baju besi, itu perawakannya persis seperti perawakan Nabi, baik dari depan ataupun belakang. Sehingga ketika Mus'ab ibn Umair gugur mati syahid di perang Uhud ini, orang-orang menyangka bahwa itu adalah Nabi, padahal Mus'ab ibn Umair. Maka akhirnya kemudian orang-orang kafir Quraisy menyebarkan berita hoax akan kematian Nabi SAW. Padahal Nabi SAW belum meninggal dan diselamatkan oleh para sahabat Nabi SAW yang lainnya. Saat malam tiba, orang-orang kafir ini sudah mengira bahwa Nabi SAW sudah mati. Maka Abi Sufyan yang ketika itu menjadi pemimpin perang dari pihak musuh sebelum masuk Islam, mendatangi kaum muslimin di tengah-tengah kegelapan. Maka Abi Sufyan ingin memastikan apakah Rasul masih hidup atau tidak. Jadi Abu Sufyan berteriak dan mengatakan, "Afikum Muhammad?" Apakah Muhammad masih hidup? Maka Nabi SAW yang ketika itu bersembunyi di semak-semak dan mengatakan, "La tujibu," jangan kalian jawab. Karena tidak ada jawaban, maka Abi Sufyan berteriak lagi, "Afikum Abu Quhafa?" Apakah di antara kalian ada Abu Quhafa? Maksudnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sampai 3 kali memanggil-manggil. Maka Rasul juga mengatakan kepada para sahabatnya, "Diam, jangan dijawab." Karena malam-malam masalahnya kan. Kemudian Abi Sufyan berteriak lagi, "Afikum Umar?" Apakah ada Umar di situ? Maka Rasul tetap mengatakan, "La tujibu," jangan kalian jawab. Maka para sahabat Nabi SAW kemudian saling memandang satu dengan yang lainnya. Maka tiba-tiba kemudian Abi Sufyan melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an dan mengatakan, "Apakah Muhammad masih hidup wahai Umar?" Maka Umar mengatakan, "Ya, Nabi kami masih hidup." Maka Abi Sufyan mengatakan, "Aku benarkan ucapanmu dan aku dustakan teman-temanku." Berarti teman-temanku ini sudah berdusta bahwa Muhammad sudah mati. Aku lebih percaya kepada kamu wahai Umar. Maka kemudian tiba-tiba Abi Sufyan rahimahullah Abi Sufyan kemudian mengatakan kepada Umar radhiyallahu an, "Kadzabta ya aduwallah."
engkau berdusta wahai musuh Allah. Kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu jawablah wahai Umar. Maka Umar radhiyallahu an kemudian terdiam, sampai kemudian Abi Sufyan mengatakan, u'lu Hubal, maha tinggi Hubal, maha tinggi Hubal. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, qulu Allahu a'la wa ajal, katakan ya Umar, Allah lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan Hubal. Maka Abi Sufyan mengatakan, ala lanal uzza wala uzza lakum, ingat kami punya Uzza dan kalian tidak punya Uzza. Maksudnya kami punya berhala namanya Uzza, kalian tidak punya berhala namanya Uzza. Maka Nabi mengatakan kepada Umar, jawab lagi wahai Umar, Allahu maulana la maula lakum, Allah adalah pelindung kami dan Allah tidak akan melindungi kalian. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada Umar dan para sahabat yang lainnya dan juga kepada kita bahwa Allah adalah pelindung kita dan bukan pelindung orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Nabi SAW mengajarkan doa dalam kunut subuh itu. Salah satunya apa? Doa yang diajarkan Rasul kepada Husain, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk di antara orang-orang yang kau berikan petunjuk. Berilah kesejahteraan kepadaku di antara orang-orang yang kau beri kesejahteraan. Berilah perlindungan kepadaku di antara orang-orang yang kau beri perlindungan. Di sini Nabi SAW mengajarkan wa tawallani fiman tawallait, berilah perlindungan, karena Allah Subhanahu wa taala Maula yang melindungi kita. Makanya kalau kita lihat di dalam qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuktikan namanya Al-Wali wal Maula. Contoh ketika anak-anak muda Ashabul Kahfi, ma'ruf di dalam surah Al-Kahfi, dikejar-kejar oleh penguasa Romawi. Akhirnya kemudian anak-anak muda ini bersembunyi di gua. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka sampai Allah tidurkan mereka 3 abad lebih. Setelah kemudian terbangun, rupanya raja yang selama ini mengejar-ngejar dia sudah meninggal dunia dan sudah berubah kekuasaannya menjadi kekuasaan yang beriman. Rajanya beriman setelah mereka bangun, sudah diganti lagi rezimnya. Siapa yang melindungi Ashabul Kahfi? Padahal mereka dikejar-kejar oleh ribuan tentara. Allahu maulana la maula lakum, Allah yang melindungi kita, Allah yang melindungi mereka. Kemudian juga kisah Ibrahim ma'ruf, ketika Ibrahim mengalami insiden akan dibakar oleh orang-orang musyrik di zamannya karena telah menumbangkan berhala-berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi Ibrahim dengan mengatakan terhadap api yang akan membakarnya, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Ini bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Atau contoh kisah Maryam bintu Imran alaihassalam, ketika dia di atas puncak kesedihan, kesempitan hidup, bahkan hampir bunuh diri. Kenapa demikian? Karena bagaimana dia hamil dan tidak jelas bapaknya, sehingga orang-orang Yahudi mulai menuduh dia wanita pezina dan anaknya ada anak pezina. Dia sudah terpikir itu, kalau seandainya bayi ini lahir, apa yang dikatakan manusia kepadaku? Padahal aku belum pernah disentuh laki-laki. Maka kemudian Maryam pun karena takut kehamilannya tersingkap, dia pun menyingkir dari Baitul Maqdis, masuk ke kebun kurma sendirian, tidak ada manusia yang lain kecuali dia. Kemudian dia pun melahirkan dengan sendirian tanpa ada yang menolongnya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya.
Siapa yang melindungi Maryam saat melahirkan Isa bin Maryam? Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu kisah wasiat daripada Muqatil ibn Sulaiman kepada Khalifah Ja'far al-Mansur rahimahumullah al-jami'. Jadi satu hari Muqatil ibn Sulaiman, seorang alim mufassir, ahli tafsir, satu hari dia masuk ke ruangan Khalifah Ja'far al-Mansur, Abu Ja'far al-Mansur rahimahullahu ta'ala, ketika dia baru saja diangkat menjadi khalifah. Jadi Abu Ja'far al-Mansur ini memanggil Muqatil karena dia seorang alim, seorang ulama, ingin meminta nasihat. Jadi berkatalah Abu Ja'far al-Mansur kepada Muqatil ini, "Idni ya Muqatil, bisa enggak kau nasihati aku wahai Muqatil?" Maka Muqatil mengatakan, "A'idzuka bima ra'aitu am bima sami'tu." Wahai khalifah, apakah aku akan menasihati kamu, memberikan wasiat kepadamu apa yang kau lihat atau apa yang kau dengar? Tinggal milih. Nasihat yang mana yang kau inginkan? Nasihat apa yang pernah kau lihat atau nasihat apa yang pernah kau dengar? Maka Abu Ja'far al-Mansur mengatakan, "Bal bima ra'ait." Saya ingin mendapatkan nasihat dari kamu sesuatu yang pernah kau lihat dalam kehidupanmu. Maka kemudian Muqatil ibn Sulaiman bercerita tentang dua khalifah sebelum Abu Ja'far al-Mansur. Pertama Umar bin Abdul Aziz, kemudian yang kedua Khalifah Hisham ibn Abdul Malik. Dua-duanya pernah dilihat oleh Muqatil, artinya pernah mengikuti zamannya. Baik Umar bin Abdul Aziz Sulaiman, Muqatil ibn Sulaiman pernah hidup di zamannya juga. Baik di zaman Hisham ibn Abdul Malik, Muqatil juga ikut hidup di zamannya. Dan dua-duanya pernah dilihat. Kata Muqatil ibn Sulaiman kepada Khalifah Abi Ja'far al-Mansur, "Ya Amiral Mu'minin, inna Umar ibn Abdul Aziz, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Bani Umayyah, ma'ruf." Ya. Jadi dia mengatakan, "Anjaba ahada asyara waladan." Jadi Umar bin Abdul Aziz itu punya anak 11 anak laki-laki. Jadi dia punya anak banyak, 11 anak. Wa taraka 18 dinar. Dan saat kematiannya Umar bin Abdul Aziz itu hanya meninggalkan 18 dinar. Padahal anaknya banyak dan dia khalifah. Tapi ketika meninggal tidak punya harta secuil pun. Beda dengan pejabat sekarang ya. Jangan tingkat presiden, ya, baru tingkat RT RW lurah saja dah banyak duitnya. Ini khalifah loh ya, tidak punya apa-apa. Ketika meninggal hanya meninggalkan 18 dinar, 18 dinar saja. Kufina bi khamsati dananir. Setelah meninggal yang 18 dinar itu dipotong 5 dinar untuk membeli kain kafan. Kemudian washturiya lahu qabrun bi arba'ata danamir. Kemudian dibelikan kuburan 4 dinar. Ya. Kemudian wa wuzi al-baqi ala abnaihi. Sisanya dibagikan kepada anak-anaknya. Jadi tinggal berapa itu? 18 dinar dikurangi 5 untuk kain kafan, kemudian dikurangi 4 untuk kuburan, jadi tinggal 9. 9 itu dibagi ke 11 anaknya sebagai warisnya. Satu anak aja nggak dapat 1 dinar. Ya. Tetapi kata Muqatil ibn Sulaiman, "Ya Amiral Mu'minin, adapun Hisham ibnu Abdul Malik, ini khalifah lain satunya, Hisham ibn Abdul Malik. Ya. Sama dia, anjaba ahada asyara waladan. Dia pun punya 11 anak juga nih, Khalifah Hisham ini. Kemudian kata dia, wa kana nasibu kulli waladin minat tarikati, sementara anak-anaknya yang 11, setiap satu anak mendapatkan waris alfa dinar, 1 juta dinar per anak. 1 juta dinar per anak. 11 anak loh, berarti kaya Hisham ibn Abdul Malik kan, karena setiap satu anak dapat 1 juta dinar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan, "Ya Muqatil, apa maksudmu membanding-bandingkan keluarga Umar bin Abdul Aziz dengan keluarga Hisam ibn Abdul Malik di sini maksudnya? Apa maksudmu?" Maka Muqatil ibn Sulaiman menceritakan lagi kisahnya. Kata dia, "Wahai Amirul Mukminin, laqad ra'aitu fi yaumin wahidin ahadu abna'i Umar ibni Abdul Aziz yatasaddaqu bi mi'ati farasin lil jihadi fi sabilillah wa ahadu abna'i Hisham yatasawwal fil aswaq." Tapi seiring berjalannya waktu, setelah kemudian anak-anak dua khalifah ini besar, aku melihat dalam satu hari dua peristiwa. Aku melihat salah satu anak Umar bin Abdul Aziz setelah dewasa menjadi kaya raya. Dia bersedekah dengan 100 kuda untuk jihad di jalan Allah. Tetapi dalam satu waktu aku melihat anak Hisham ibn Abdul Malik fakir miskin dan meminta-minta di pasar-pasar. Padahal secara logika harusnya anak Hisham ini kan kaya. Kenapa? Karena warisannya setiap satu anak 1000 dinar. Dan anak Umar bin Abdul Aziz harusnya miskin, karena setiap satu anak warisannya tidak sampai 1 dinar kan. Tetapi bagaimana Allah membalik keadaan? Ya. Karena ketika Umar bin Abdul Aziz hidup, kemudian sebelum wafatnya dia panggil anak-anaknya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada anak-anaknya, "Saya ingin memberikan wasiat kepada kalian. Saya tidak akan mewasiatkan kepada kalian harta, dunia dan yang semacamnya. Tapi yang ingin kuwasiatkan satu kata saja. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah sepeninggalku. Bertakwalah kalian kepada Allah sepeninggalku." Hanya itu kata-kata Umar bin Abdul Aziz sebelum meninggal. Dan wasiat takwa inilah diamalkan oleh anak-anaknya. Ketika anak-anaknya kemudian melaksanakan wasiat ayahandanya, mereka pun menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi anak-anak Umar bin Abdul Aziz setelah kematian ayahnya. Tapi sebaliknya, Hisham ibn Abdul Malik tidak pernah mewasiatkan takwa kepada anaknya, hanya mewasiatkan urusan dunia. Maka setelah kematiannya, lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat derajat mereka seperti mengangkat derajat anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Padahal mereka ketika mendapatkan warisan tidak banyak, sementara anak-anak Hisham ketika mendapatkan warisan banyak. Siapa yang melindungi anak-anak Umar bin Abdul Aziz kalau bukan Allah? Karena sesungguhnya Allahu waliyul ladzina amanu, dan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, bukankah orang-orang yang beriman itu kan terbagi-bagi ya? Kita ini orang Islam, itu kan terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang disebut dengan zalimul li nafsi, menzalimi dirinya. Yang kedua, ada yang disebut dengan al-muqtasid, tengah-tengah. Dan yang ketiga, sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidzni. Dan sesungguhnya kami wariskan Alkitab Al-Quran kepada hamba-hamba kami pilihan. Tetapi hamba-hamba pilihan itu terhadap Al-Quran menjadi 3 kelompok. Ada yang zalimul li nafsi, sama sekali mereka itu tidak peduli dengan Quran, mendolimi dirinya. Setiap larangan dilakukan, setiap perintah diterjang dia. Kemudian yang kedua, ada yang tengah-tengah, muqtasid. Ya, satu sisi dia salat, sisi lain dia maksiat. Sisi lain dia sedekah, sisi lain dia maksiat. Sisi lain dia puasa, sisi lain dia maksiat. Pokoknya dia campur adukan antara ketaatan dan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang sama sekali mereka melaksanakan kewajiban dan tidak mendekati yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala juga pelindung bagi 3-tiganya?
Bukankah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku dirinya Islam itu terbagi menjadi 3 kelompok ini kan? 3 kelompok ini, ada orang yang bermaksiat, mereka Islam, KTP-nya Islam, tapi kalau disuruh sholat tak mau, tapi maksiat jalan, tapi dia Muslim. Ya. Kemudian juga ada orang yang ya sholat jalan, tapi mabok juga jalan kan itu ya. Tapi ada juga orang-orang yang betul-betul dia sholat saja tidak pernah maksiat. Apakah kemudian wali perlindungan Allah berlaku kepada 3-tiganya? Maksudnya di sini adalah wilayatul khassa ya, walayatul khassa. Maksudnya perlindungan Allah Subhanahu wa taala secara khusus bagi orang-orang yang beriman. Apakah berlaku kepada 3 kelompok ini? Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Ubudiyah mengatakan setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka walayah ataupun perlindungan Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada mereka semuanya. Apakah mereka orang yang mendolimi dirinya, ataukah mereka orang yang tengah-tengah, ataukah orang yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi meskipun demikian, tentu perlindungan yang Allah berikan kepada zalimul li nafsi, muqtasid dan sabiqum bil khairat akan berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda. Kedekatan Allah, pertolongan Allah, penjagaan Allah, kecintaan Allah kepada 3 kelompok ini tentu akan berbeda-beda. Jadi dekatnya Allah, menolongnya Allah, menjaganya Allah dan juga cintanya Allah kepada orang yang zalim terhadap dirinya tentu akan berbeda dengan orang yang muqtasid tengah-tengah. Dan juga terhadap orang yang muqtasid akan berbeda dengan orang yang sabiqum bil khairat. Maka wilayah Allah atau walayah Allah terhadap orang-orang yang sabiqum bil khairat tentu akan lebih lagi dibandingkan yang muqtasid, apalagi dibandingkan yang zalimul li nafsi, orang yang mendolimi dirinya. Tetapi 3-tiganya juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala selama mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Makanya kan ada istilah dalam setiap keanehan itu, ada namanya mukjizat, ada namanya karamah, ada namanya al-i'anah. Adapun mukjizat tentu para nabi itu melindungi para nabi, mukjizat. Adapun karamah tentu melindungi para wali. Adapun al-maunah atau al-i'anah itu melindungi orang-orang biasa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan beda-beda senjata perlindungannya juga. Tentu mukjizat mereka adalah sabiqum bil khairat. Adapun kemudian karamah yang mungkin muqtasid, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kemudian al-maunah atau al-i'anah mungkin kepada orang-orang yang zalimul li nafsin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari kisah-kisah ini kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pelindung bagi hamba-hambanya. Lalu sebagaimana biasa, apa asar keimanan kita? Pengaruh keimanan ketika kita mempelajari nama Allah Al-Wali dan Al-Maula di sini. Ini yang paling penting ketika kita membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Husna. Pertama, istish'aru walayatillahi ta'ala li ahli iman. Pertama, orang-orang yang beriman harus merasakan bahwa ada pelindung yang akan senantiasa melindungi dirinya, sehingga dia tidak akan pernah takut melangkahkan kakinya di dunia. Kemana saja tidak akan takut, karena ada pelindung sehingga membawa ketenangan. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran 868, Allahu waliyul mu'minin. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Timbul ketenangan. Yang kedua, al-iman wa taqwa. Timbul ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaratnya adalah iman dan takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Yunus ayat 63, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah
mereka adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut, orang-orang yang tidak akan memiliki perasaan sedih. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan memahami bahwa Allah itu wali, maka kita berusaha untuk menjadi wali juga. Dan syarat menjadi wali itu dua. Pertama, iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu wali, dan kita juga ingin berusaha menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah melindungi kita, maka kita pun ingin melindungi Allah. Dengan cara apa melindungi Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara al-muhafadzatu 'alal faraid wan nawafil. Jaga yang diwajibkan Allah kepada kita, tambah dengan yang disunnahkan Allah kepada kita. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan, ketika para ulama mengatakan bahwa kalau ingin menjadi inilah sifat-sifat wali-wali Allah. Kemudian para ulama membacakan hadis ini, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh aku telah mengumandangkan perang dengan dia. Kemudian Rasul mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba melakukan sesuatu yang paling aku cintai melebihi dia melakukan kewajiban. Dan apabila hamba-hambaku menambah yang wajib dengan yang sunnah-sunnah, maka aku lebih mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi lisannya, menjadi pendengarannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya, dan begitu seterusnya. Dan kalau dia minta aku beri, kalau minta perlindungan aku akan berikan perlindungan. Begitu dalam hadis qudsi. Dari sini kata para ulama, kalau ingin menjadi wali-wali Allah dan Allah akan menjadi pelindung kita, maka lakukan yang wajib tambah dengan yang sunnah. Kemudian yang keempat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perlindungan kepada kita dan dia adalah maula yang mengurus kita. Maula itu artinya mudabbir, mengurus kita. Maka sebisa mungkin kita berakhlak dengan sifat atau nama Allah Al-Maula. Jadikan juga kita sebagai wali bagi orang-orang yang lemah di bawah kita. Seperti ada orang-orang yang jahil, ya kita ajarkan. Ada orang-orang miskin, kita bantu ekonominya. Ada orang-orang yang susah, kita bahagiakan. Harus seperti itu. Ya, berakhlak dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Maula. Al-Maula Allah yang mengatur segala urusan hambanya, maka kita pun sebisa mungkin menjadi pengatur bagi urusan saudara-saudara kita yang jauh derajatnya di bawah kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama ini. Kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, perbanyak menyebut nama Ya Wali, Ya Maula, Ya Al-Wali, Ya Al-Maula. Umpamanya kita sedang dikejar musuh, diancam musuh. Umpamanya antum diancam preman di tengah jalan, gitu ya. Atau orang yang jahat hendak berbuat jahat kepada kita, maka kita bisa memanggil kalimat Al-Wali dan Maula. Ya Wali, Ya Maula, unsurna. Umpamanya, wahai zat yang maha pelindung, maka tolonglah kami. Kemudian juga di antara asar keimanannya, orang yang meyakini bahwa Allah itu Al-Wali dan Maula, maka dalam kehidupannya la khaufun wala haznun. La khaufun wala haznun. Tidak akan takut dan tidak akan sedih. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus ayat 62 tadi, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah tidak akan takut dan tidak akan sedih. Kemudian juga al-busyra fid dunya wal akhirah. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenapa demikian? Karena di antara kalimat al-wali tadi apa? Al-muhib. Allah mencintai hambanya. Karena ada 4. Pertama, kedekatan Allah dengan kita. Kedua, apalagi? Allah menolong kita. Yang ketiga, Allah menjaga kita. Yang keempat, Allah
mencintai kita. Apa konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Ma'ruf. Dalam hadis Nabi SAW yang sering saya katakan, Allah kalau cinta dengan hambanya, pertama yang dipanggil siapa? Jibril. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, aku suka dengan si fulan hambaku, kau harus suka juga. Maka Jibril menyukai orang yang Allah sukai. Cukup sampai di sini tidak. Jibril memanggil para malaikatnya dan mengatakan, wahai malaikat-malaikat Allah, Allah sudah suka dengan si fulan, kalian pun harus suka dengan si fulan. Akhirnya kemudian semua malaikat suka dengan orang yang Allah sukai. Maka tidak ada satupun malaikat kecuali mencintainya. Apabila semua malaikat sudah mencintainya, Allah akan tanamkan kecintaan penduduk bumi kepada orang yang Allah cintai dan Allah dan para malaikat cintai. Ini kabar gembira kepada orang-orang yang dicintai Allah. Lah Allah itu Al-Wali, artinya Al-Muhib, yang mencintai kita. Jadi kita yakin Allah mencintai kita. Dengan itulah maka Allah akan memberikan kabar gembira kepada kita di dunia. Kemudian yuniru laka hayata. Orang yang meyakini Allah itu pelindung, maka akan disinari kehidupannya dengan apa? Dengan hidayah. Dengan hidayah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kisah Yunus ibn Matta yang berada di perut ikan, kemudian dilindungi Allah dan dikeluarkan dari perut ikan, akhirnya mendapatkan cahaya setelah kegelapan. Dia gelap di perut ikan, gelap di dasar lautan, dan gelap di tengah malam. Karena Allah melindungi Yunus, akhirnya ditumpahkan ke daratan dan hilanglah kegelapan. Kemudian tumbuh cahaya yang bisa mengharapkan kehidupan dan dakwah setelahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga pertolongan. Dengan kita meyakini Allah itu Al-Wali atau Al-Maula, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongan kepada kita. Kemudian juga Al-Karamah, kemuliaan. Kemudian juga As-Sakinatul Qalbi, ketenangan hati. Dan begitu seterusnya. Banyak lagi di antara asar-asar keimanan ketika kita meyakini Allah itu Al-Wali dan juga Al-Maula. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada seorang sahabat namanya Asim ibn Thabit radhiyallahu an. Asim ibn Thabit radhiyallahu an. Sahabat ini diutus oleh Nabi SAW untuk mengajarkan satu kabilah yang datang kepada Rasul minta ustaz. Maka Rasul kemudian mengirim Asim ibn Thabit, tetapi kabilah itu justru berkhianat, malah menangkap Asim ibn Thabit kemudian mengikatnya dan hendak membunuhnya. Maka Asim ibn Thabit kemudian dia pun berdoa kepada Allah sebelum meninggalnya dan mengatakan, Allahumma inni uqsimu alaika alla yamassani kafirun. Ya Allah, aku bersumpah atasmu agar jasadku jangan kau sentuhkan kepada orang-orang kafir. Jangan kau sentuhkan kepada orang-orang kafir. Maka ketika dia berada di tiang gantungan, orang-orang kafir memanahnya kemudian membunuhnya. Lah ketika kemudian orang ini hendak menjual kepada orang-orang Quraisy, karena di antara orang-orang Quraisy itu kan menawarkan, siapa yang punya jasad sahabat-sahabat Nabi, jual kepada kami, kami akan beli. Jadi oleh kabilah ini, jasadnya Asim ibn Thabit ini setelah meninggal ingin dibawa ke Quraisy dan ingin dijual kepada orang-orang kafir Quraisy. Tetapi di malam hari, entah kenapa tiba-tiba ketika jasad itu ditinggalkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim semacam tawon, entah dari mana datangnya, kemudian mengurumuni jasad itu. Setelah itu kemudian datang hujan, kemudian banjir, terbawalah kemudian air, entah kemana jasadnya, tidak ditemukan. Karena sahabat Asim ibn Thabit ini sudah berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai jasadku dihinakan orang kafir, apalagi disentuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maulal ladzina amanu, dia adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah kabulkan keinginannya, jasadnya tidak ditemukan, bahkan tidak disentuh orang kafir sedikit pun. Ya. Itulah menunjukkan bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya, memberikan kepada hamba-hambanya orang-orang yang beriman seperti Asim ibn Thabit radhiyallahu an. Bahkan kita tahu bahawa
kasus yang terjadi di zaman para sahabat seperti yang terjadi kepada Sa'id ibn Zaid radhiyallahu an. Sa'id ibn Zaid radhiyallahu an. Jadi Sa'id ibn Zaid ini satu hari berkonflik dengan seorang wanita. Gara-gara pengakuan wanita ini bahwa tanah milik dia adalah tanah milik wanita itu. Maka akhirnya kemudian Sa'id ibn Zaid ini satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan surga kan dia itu. Datang kepada Khalifah Marwan di zaman itu. Dan mengatakan, ya Marwan, ya Khalifah, ini wanita ini dia mengaku-ngaku bahwa itu tanah dia, padahal itu tanahku. Maka kata Khalifah Marwan, engkau punya bukti kalau itu tanahmu, entah surat, entah apa, sertifikat atau apa. Maka Said mengatakan, demi Allah ini tanahku. Karena kata Khalifah Marwan, kalau engkau tidak punya bukti, berarti aku akan minta sumpah wanita itu. Dan kata Said, ya Khalifah, wanita itu fajir, jahat. Disuruh sumpah pasti bersumpah dia itu. Nggak peduli itu orang jahat itu. Tapi kata Khalifah Marwan, ya gimana lagi? Memang itu ketentuannya. Kalau yang mengaku tak ada saksi, berarti yang mengingkari cukup bersumpah. Akhirnya dimintai sumpah. Wanita itu rela bersumpah dusta. Akhirnya dimilikilah tanahnya Sa'id bin Zaid ini. Marah Sa'id bin Zaid dan mengatakan, ya Allah, kalau perkataannya dusta wanita itu, panjangkan umurnya, butakan matanya, masukkan kematiannya di sumur di ladangnya. Karena doa orang-orang yang dizalimi mustajab, ikhwan. Rasul mengatakan, fattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu bainallahi hijab. Hati-hati doanya orang yang dizalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang kan. Subhanallah, doanya Sa'id bin Zaid menjadi sebuah kenyataan. Wanita ini panjang usianya, menjadi tua dan buta. Entah kenapa dia masuk ke ladangnya, kemudian terpleset masuk ke sumur, mati di dalam lubang sumur itu. Persis seperti yang didoakan oleh siapa? Sa'id bin Zaid. Dan ini menunjukkan apa? Bagaimana Allah melindungi Sa'id bin Zaid dari fitnah. Kalau dia menyerobot tanah wanita itu, padahal sebaliknya, wanita itu yang merobot tanahnya. Jadi ini diantara bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi orang-orang yang beriman, karena Allah adalah Al-Wali Al-Maula. Ya. Inilah diantara pembahasan, antum baca sendiri, isinya ya tidak lebih dari apa yang sudah jelaskan. Cuman saya hanya persingkat saja biar mudah dipahami. Kalau kita baca teksnya mungkin malah membingungkan. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, ditutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.